Hai Sojokers, apa kabar nih? Semoga semua masih dalam keadaan sehat ya. Kali ini Bang Jo akan berbagi info unik lagi gengs tentang 5 manusia paling cerdas di dunia. Jika IQ yang kamu miliki berkisar 110-130, maka kamu sudah termasuk sebagai orang yang cerdas loh gengs. Namun, apa jadinya jika ada orang yang memiliki tingkatan IQ hingga 300? Wah, pastinya sangat luar biasa bukan? Kalian tahu nggak gengs, salah satu tokoh yang akan kita bahas dari kelima orang paling cerdas tersebut, salah satunya berasal dari Indonesia loh, mantan presiden ketiga. Ayo, tebak, siapa coba? Yaudah, daripada mikirin terus siapa orang tersebut, langsung aja yuk simak videonya. Stephen Hawking, level IQ 160. Stephen Hawking merupakan seorang yang telah berkontribusi besar dan luar biasa di bidang relativitas umum, gengs. Dia adalah seorang fisikawan teoritis, ahli kosmologi, penulis, dan direktur penelitian di Pusat Kosmologi Teoritis di Cambridge. Meskipun diagnosis memiliki penyakit amyotrophic lateral sclerosis yang telah melumpuhkan tubuhnya, namun otak dari Stephen Hawking mencatat IQ hingga 154, gengs, dan sempat membuat dunia terkejut. Stephen Hawking menunjukkan kepada dunia bahwa kondisi fisik tidak ada hubungannya dengan pencapaian sebuah mimpi. Sangat memotivasi ya gengs untuk anak muda zaman sekarang agar jangan malas untuk berkarya. Setelah diagnosis menderita penyakit ALS, Stephen Hawking menolak untuk menerima gelar dokter, gengs. Gimana? Sangat menginspirasi bukan tokoh yang satu ini? Bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Jadi, terus semangat berkarya ya gengs. Albert Einstein, level IQ 160-190. Hal yang penting adalah tidak berhenti bertanya. Keingintahuan memiliki alasan kenapa ada. Kata tersebut diucapkan oleh ilmuwan bernama Albert Einstein. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan yang sangat jenius, gengs. Kejeniusan dan prestasinya sangat luar biasa, hingga Einstein dikenal sebagai ilmuwan yang paling berpengaruh terhadap dunia. Dialah seorang yang mengembangkan teori relativitas dan juga peraih Nobel Fisika pada tahun 1921. Atas jasanya terhadap teoritis dan khususnya atas penemuan hukum efek fotolistrik, gengs. Einstein berpendapat bahwa mekanika Newton tak lagi mampu menyatukan hukum mekanika klasik dengan hukum medan elektromagnetik. Hal ini mendorongnya mengembangkan teori relativitas khusus saat bekerja di kantor paten Swiss di Bern pada tahun 1902 sampai 1909. Einstein terus meneliti masalah mekanika statistika dan teori kuantum yang mengarah pada penjelasannya mengenai teori partikel dan gerak molekul. Ia menerapkan teori relativitas umum untuk memodelkan struktur alam semesta, gengs. Einstein telah menerbitkan lebih dari 300 makalah ilmiah dan lebih dari 150 karya non-ilmiah, gengs. Pantas saja ya gengs, ilmuwan terkenal ini dijuluki sebagai Bapak Fisikawan. Gimana tidak, tokoh yang satu ini telah banyak menuangkan karya-karya ilmiahnya untuk kita semua. Pastinya sangat berguna untuk masa depan, gengs. Baharudin Yusuf Habibie, level IQ 200. Siapa sih yang gak kenal sama bapak yang satu ini? Pastinya seluruh rakyat Indonesia tahu dong ya. Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa kita kenal dengan B.J. Habibie adalah penyelamat bangsa di tengah kacaunya peralihan Orde Baru ke era reformasi. Dilansir dari Republika, B.J. Habibie masuk ke dalam 10 besar tokoh paling jenius di dunia, gengs. Karyanya yang paling diingat oleh dunia yaitu berupa pesawat terbang, yang membuatnya dikenal sebagai sosok teknorat, gengs. Dari sekian banyaknya presiden Indonesia, B.J. Habibie merupakan satu-satunya presiden yang berasal dari etnis Gorontalo. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai presiden jenius dan super cerdas, gengs.
Gimana tidak, kecerdasan B.J. Habibie tak hanya diakui di Indonesia, tetapi juga dunia internasional. Dan satu-satunya presiden Indonesia yang meraih gelar doktor dari luar negeri, tepatnya di Jerman. Bapak Habibie juga mempunyai julukan lain loh. Ayo, coba tebak, apa coba julukan tersebut? Ya, Bapak Habibie mempunyai julukan Mr. Crack. Kenapa dijuluki Mr. Crack? Hal itu sebagai bentuk penghormatan para ahli atas penemuannya yang dapat menghitung crack propagation on random sampai ke atom-atomnya, gengs, yang menjadi penyebab keretakan pada badan pesawat dan sayap pesawat. Temuannya ini berawal dari jatuhnya pesawat Fokker 29 dan Starfighter F-104. Saat itu, Departemen Pertahanan Jerman menantang para ahli untuk menemukan penyebabnya, gengs. Tapi siapa sangka jika Bapak Habibie lah yang menemukan penyebab jatuhnya Fokker 29 dan Starfighter F-104. Temuannya ini sangat penting dalam dunia penerbangan dan merupakan sumbangan terbesar dalam dunia penerbangan. Wah, gimana? Sangat menginspirasi, bukan? Sepatutnya, geng, kita berterima kasih kepada beliau atas karya-karyanya yang sangat berguna untuk Indonesia bahkan bagi dunia. Christopher Hirata, level IQ 225. Christopher Michael Hirata adalah kosmolog dan astrofisika Amerika. Lahir pada tahun 1982, Hirata telah mencatat IQ 225, gengs. Hirata adalah anak ajaib. Ketika berusia 13 tahun, dia memenangkan medali emas pada tahun 1996 di Olimpiade Fisika Internasional, gengs. Pada usia 14-18 tahun, ia belajar fisika di Caltech dan lulus dengan gelar sarjana pada tahun 2001. Dari 2005 sampai 2007, Hirata adalah peneliti tamu di Institute for Advanced Study. Dari 2006 hingga 2012 menjadi asisten profesor dan kemudian seutuhnya menjadi profesor di Caltech sebelum pindah ke Universitas Negeri Ohio pada tahun akademik berikutnya dalam kapasitas yang sama. Ia juga mencatat rekor dengan memiliki gelar PhD ketika usia 22 tahun di Princeton, gengs. Wow, sangat jenius bukan? Untuk anak-anak muda zaman sekarang harus tahu tokoh-tokoh yang menginspirasi dunia agar jangan malas untuk belajar dan jangan malas untuk berkarya. William James Sidis, level IQ 250-300. William James Sidis adalah tokoh Amerika Serikat yang dikenal akan kecerdasannya yang tinggi, gengs. Menurut laporan Montour, saat umurnya sekitar 3 tahun, ia sudah bisa membaca dengan lancar. Dan usia 6 bulan sesudahnya, Sidis sudah bisa menggunakan pensil, gengs. Pada usia 4 tahun, ia sudah bisa mengetik dan usia 6 tahun, ia sudah lancar berbahasa Inggris, Rusia, Prancis, Jerman, dan Ibrani. Gimana, gengs? Ketika kalian mengetahui ada anak sepintar ini di sekolah kalian, wah, pastinya dia tidak berguru di sana. Saat James berusia 8 tahun, ia lulus ujian masuk di Institut Teknologi Massachusetts. Dan bahkan, ia sudah mengembangkan tabel algoritma baru dengan dasar 12 dan bukan 10. Ia juga lulus ujian sekolah kedokteran Harvard dalam bidang anatomi. Tetapi sayangnya ia ditolak karena usianya belum cukup, gengs. William James Sidis telah menjadi bahan kajian literatur yang menentang akselerasi pendidikan. James konon menarik diri karena ia memberontak melawan ayahnya yang dirasa terlalu menguasai dan mendominasi, gengs. Gimana, gengs, menurut kalian tentang orang-orang tersebut? Sangat menginspirasi, bukan? Di dunia ini pastinya banyak sekali orang-orang yang memiliki IQ di atas rata-rata. Semoga kalian salah satunya ya, Sojokers.
Jika kalian ingin mengikuti jejak-jejak mereka, kuncinya jangan malas untuk mencoba hal baru ya gengs. Tetap semangat belajar dan terus berkarya. Oke, itulah ulasan tentang 5 manusia paling cerdas di dunia. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan komennya ya Sojokers jika kalian suka dengan video ini.